Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya masih akan membahas seputar Shopee ya teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan dari teman-temanku semuanya yang paling sering ditanyakan, apa itu? Nah, pertanyaannya itu adalah DC Shopee itu sekarang masih ada atau tidak? Oke, saya jawab ya teman-temanku. Untuk ini saya tidak bisa memastikan masih ada atau tidak, tetapi dari cerita saya nanti bisa kalian simpulkan sendiri. Nah, kapan hari saya itu ada acara reuni bersama teman, dan dia itu juga pengikut dari konten saya, dari YouTube saya, dan dia juga bercerita bahwasannya dia itu sudah menunggak di SP Letter dan S Pinjam sudah ada 2 tahunan lebih. Dia punya hutang beserta bunganya itu ada di atas 10 juta. Tapi sampai sekarang dia itu belum dikunjungi, padahal rumahnya ada di Jakarta. Begitu ya teman-teman. Sedangkan menurut cerita bahwasannya DC itu hanya akan menagih di daerah Jakarta Pusat, gitu ya. Jadi ruang lingkup teman saya ini seharusnya kan didatangi, tapi sampai sekarang loh ya, sudah 2 tahun itu tidak dikunjungi. Ini kan yang jadi pertanyaan kita, bahwasannya DC ini masih ada atau enggak sih? Kalau tidak ya syukur, alhamdulillah bagi kita yang benar-benar pengen ngelunasi tapi nggak bisa karena memang keadaan ekonomi. Nah, bukannya kita tidak mau membayar, tapi memang faktor keuangan kita yang tidak mampu sama sekali untuk melunasinya. Gitu ya teman-teman. Nah, saya lanjut lagi ceritanya. Berarti di sini bisa ada kemungkinan ya, bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang DC-nya ini sudah dihapuskan atau sudah tidak ada, ataukah memang masih ada, tetapi ada beberapa orang atau ada orang-orang lain yang hutangnya itu lebih banyak daripada hutang saya ataupun teman saya ini. Jadi mereka itu tidak menagih ke kita. Mungkin karena pikirannya membuang-buang waktu, gitu ya teman-teman. Jadi dia menagih ke yang mungkin puluhan juta atau ratusan juta atau bahkan miliaran. Saya juga tidak tahu pastinya. Cuma kemungkinannya hanya 2 itu tadi. Yang pertama memang DC Shopee ini dihapuskan, atau mereka hanya menagih ke yang hutangnya ini sudah benar-benar tinggi atau sudah banyak, yang lebih banyak dari kita, gitu loh ya. Jadi mereka ini punya target yang sekiranya yang harus didatangi ini yang hutangnya sekian atau sekian, gitu ya. Tapi kalau teman-teman di luaran sana ada yang sudah didatangi oleh DC Shopee, bisa berkomentar di kolom komentar ya. Kita berbagi, kita sharing kepada teman-teman semuanya yang mungkin membutuhkan informasi dari kita, gitu ya teman-teman. Sekedar itu saja yang mau saya sampaikan seputar dari DC Shopee. Tapi saya kali ini mau menambahkan informasi seputar PT Lentera Dana juga ya teman-teman, atau yang biasanya menaungi dari S Pinjam ini. Ini mungkin kebanyakan dari teman-teman itu tidak tahu bahwasannya sebenarnya kalau kita tidak membayar atau gagal bayar ataupun galbay, itu resikonya yang menanggung adalah investor dari PT Lentera Dana ini. Nah, saya buktikan di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya, saya beri dulu informasinya dari awal. Nah, PT Lentera Dana ini mengajak investor-investor itu dengan beberapa keuntungan. Yang pertama, sebagai pemberi pinjaman, kelola resiko dengan
memberikan pinjaman ke banyak penerima pinjaman, terima bunga pinjaman di muka setelah memberikan dana ke penerima pinjaman tertentu. Ketiga, pengembalian pokok dan bunga secara bulanan. Gitu ya. Nah, saya mau memberitahu ini yang sangat penting, yaitu disclaimer. Yang perlu diperhatikan adalah bisa kalian lihat di nomor 2. Di nomor 2 ini ada tulisannya resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Ya teman-teman, menurut informasinya ini yang saya bilang tadi itu benar-benar ada nyatanya, bahwasannya kalau kita galbay itu yang menanggung itu adalah pemberi pinjaman, yaitu adalah investor. Nah, kita lanjut lagi. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Jadi kalau kita gagal bayar, negara itu tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau istilahnya melunasi hutang kita. Yang melunasinya adalah benar-benar kembali lagi ke investor tersebut. Bahkan dari lembaga atau PT Lentera Dana ini yang mau naungi, mereka juga tidak mau bertanggung jawab gitu loh ya. Kalau menurut disclaimer ini ya, maka kemungkinan dari itu mereka ini mengganggu semua nasabah dengan cara meng-SMS, WA, menelpon agar mau melunasi hutang-hutangnya. Karena apa? Ya karena memang investor ini yang nanti akan bertanggung jawab, jadi mereka juga nggak mau rugi. Mereka sudah invest ya, terus kenapa mereka juga yang harus melunasinya gitu loh. Jadi pasti mereka punya pikiran gimana caranya, apapun itu pokoknya nasabahnya harus melunasi. Tapi yang diutamakan ini kayaknya itu yang hutangnya itu benar-benar sudah tinggi, atau hutangnya itu yang jumlahnya nominalnya lebih banyak daripada yang di bawah-bawah itu. Jadi yang di bawah-bawah ini itu menurut mereka itu di bawah standar, itu tidak dikunjungi oleh DC. Jadi yang dikunjungi oleh DC ini adalah mereka yang memenuhi standar untuk dikunjungi. Jadi untuk teman-temanku semuanya ya, jangan jangan punya pikiran negatif terlebih dahulu. Kita positif, kita tetap gagal bayar dulu kalau memang kita tidak punya dana. Jangan kita memaksakan harus jual aset dan lain-lain untuk melunasinya yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Kita hadapi kalau memang ada DC datang, tapi kalau tidak datang itu adalah rezeki kita. Gitu ya teman-teman. Karena apa? Kalau ada DC datang, mental kita itu terkadang down. Iya kan teman-teman. Jadi kalau mereka nggak datang, itu adalah salah satu rezeki kita, karena mereka tidak bisa merusak mental kita. Walaupun mereka datang, jangan sampai kita down. Kita harus tetap kokoh kalau kita tidak bisa membayar, gitu ya. Tapi saya doakan untuk teman-teman semuanya di sini sehat selalu dan rezekinya lancar agar semua hutang-hutangnya terlunasi. Oke teman-temanku, sekian, terima kasih informasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya dari awal sampai akhir masih belibet-belibet ataupun ada yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.